Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قال المؤلف حفظه تعالى الباب الأول مقدمة. Bab yang pertama adalah muqaddimah. Muqaddimah adalah pendahuluan. Jadi ingat, tatkala kita belajar daripada lughah al-arabiyyah, yaitu muhtarat qawaid lughah al-arabiyyah, yang kita bahas adalah al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab. Ingat, ya. Jangan sampai kita kemudian belajar bahasa Arab, tapi mindset kita, pikiran kita yang masih tergambar itu adalah bahasa Indonesia. Tidak. Ya. Walaupun pengantarnya di sini kitabnya adalah bahasa Indonesia. Kaum muslimin, jumlah atau kalam. Ya, al-jumlah atau al-kalam. Apa itu jumlah atau kalam? Yaitu susunan kata. Kata itu kalau dalam bahasa Arab adalah kalimah. Tapi kalau kalimah di dalam bahasa Indonesia adalah susunan kata-kata, kan gitu loh. Ya. Tetapi ini beda. Maka sekali lagi saya katakan bahwasanya tatkala kita belajar bahasa Arab, maka kita harus merujuk kepada orang-orang Arab. Apa yang difahami oleh orang-orang Arab itulah yang kita fahami. Ya, jangan sebagaimana kita memahami keadaan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kemudian ini kan belum tentu sama, kan gitu. Maka sekali lagi, jumlah atau kalam itu adalah susunan kata, dan kata itu dalam bahasa Arab adalah kalimah. Sedangkan kalimat bahasa kita ya, itu sama dengan jumlah atau kalam dalam bahasa Arab. Faham wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jadi jumlah kalam itu kalau kita bahasa Indonesia adalah apa? Kalimah. Tetapi kalau dalam bahasa Arabnya kalimah kita itu adalah apa? Kalimah kita itu adalah kata dalam bahasa Arab yang mempunyai arti yang sempurna. Jumlah atau kalam adalah susunan kata yang memiliki atau yang mempunyai arti yang sempurna. Kata kalimah ya, ataupun kalimat dalam lughatul arabiyyah atau kata dalam lughatul arabiyyah itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Jadi kalimah di lughatil arabiyyah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah isim. Yang kedua adalah fi'il. Dan yang ketiga adalah huruf. Ya, isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Kita di dalam mengkaji sebuah kitab, maka hendaknya kita mengikuti metode daripada apa yang ditulis oleh muallif hafidhahu wa ta'ala. Kalau muallif itu menyebutkan isim, kemudian fi'il dan huruf, maka di dalam kita menghafalkan daripada pelajaran ini tidak boleh dirubah dari belakang, misalkan huruf fi'il isim, tidak. Ataupun dari tengah, fi'il huruf isim. Ini juga tidak boleh. Ya. Kenapa? Nanti mempersulit diri kita. Ya, maka kita harus menghafalkannya dengan sistem apa yang dimulai oleh muallif hafidhahu wa ta'ala, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kemudian dijelaskan oleh beliau hafidhahu wa ta'ala, yang pertama adalah isim. Apa itu isim? Isim adalah kata yang menunjukkan benda. Menunjukkan benda. Contohnya benda al-bait. Ya, benda. Kemudian sajarah. Kemudian kata sifat. Kata sifat. Contohnya adalah samin. Samin itu artinya adalah gendut. Kemudian jamil, indah, ya, atau cantik atau tampan gitu ya. Kemudian dan kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu. Contoh kata keterangan waktu adalah ad-duhru. Apa duhru? Duhru itu adalah duhur, waktu duhur. Sobah, waktu pagi. Masa, yaitu pada waktu sore.
lail, yaitu pada waktu malam dan lain sebagainya. Ingat wahai kaum muslimin bahwasanya isim adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Contoh adalah ma'un. Apa artinya ma'? Ma'un adalah air. Ya. Kemudian burtuqalun. Burtuqal adalah jeruk. Tufahun, apel. Darsun, pelajaran. Ilmun, ilmu. Al-bi'ru, sumur. Al-baitu, rumah. Al-ma'hadu, yaitu pondok. Al-ustadu, ustad. At-talibu, santri, atau bisa jadi juga mahasiswa, atau bisa juga yaitu murid. Al-an, sekarang. Ghadan, besok. Syahrun, bulan. Yaumun, hari. Amsi, kemarin. Nadifun, bersih. Wasikhun, kotor. Kabirun, besar. Soghirun, kecil, ya, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu pasti memiliki tanda, kan gitu. Ya, semuanya memiliki tanda toh. Ya, rumah itu tandanya gimana? Oh, rumah itu kotak, ya, kemudian atapnya itu kalau di Indonesia biasanya apa persegitiga, kan gitu, dan lain sebagainya. Kemudian kalau pohon, oh pohon itu cirinya ini. Maka begitu pula isim itu memiliki tanda-tanda, ya. Yang pertama menerima tanwin. Mudahnya bahwasanya isim itu bisa ditanwin. Contohnya adalah yaminun. Perhatikan yaminun, ya. Yaumun, yamin artinya kanan. Yaumun artinya hari. Kabirun, ya, besar. Qalamun, pena. Kitabun, kitab, ya. Jadi semuanya bisa ditanwin. Berarti apabila ada kalimat dalam bahasa Arab yang dia bisa ditanwin, maka dia apa, wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, dia adalah isim. Kemudian yang kedua adalah dia menerima al, ya, al, alif lam, ya. Jadi isim itu menerima alif lam. Apakah fi'il menerima alif lam? Tidak. Apakah huruf menerima alif lam? Juga tidak. Contohnya tadi pada tanwin. Apakah fi'il dan huruf itu menerima tanwin? Tidak. Selamanya tidak. Maka ini tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang khusus, ya, yang dia merupakan tandanya sebuah isim. Contohnya tadi menerima al, yaitu al-yaminu. Kenapa nggak boleh ditanwin? Iya, karena dia sekarang sudah ma'rifah. Jadi yang ada alnya nggak boleh ditanwin. Al-yawmu, al-kabiru, al-qalamu, al-kitabu, makna-maknanya sama, hanya yang berbeda. Yang pertama tadi itu ditanwin, yang kedua itu tidak boleh ditanwin karena kemasukan al, ya. Jadi sudah ada dua tanda. Isim itu tandanya yang pertama menerima tanwin, yang kedua dia juga menerima al, ya. Yang ketiga didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan, ya. Di antara yaitu huruf nida itu diantaranya adalah ya di sini. Di sana ada huruf-huruf yang lain, ada tun nida, ya. Di antaranya adalah a, yaitu hamzah, atau ayya, kemudian atau yang lainnya, ya. Misal ya Muhammadu, ya Ustadu, ya. Kemudian contoh yang lain, ya Aisyatu, ya Tolibu, ya, dan lain sebagainya. Maka apabila sebuah kalimat jatuh setelah huruf nida, maka jelas dia adalah apa, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iya, dia adalah isim. Kemudian yang keempat di antara tanda daripada isim adalah diawali dari ataupun salah satu daripada huruf jar, ya. Diawali, ya, salah satu daripada huruf jar. Contoh ala kursiyin, ala kursiyin. Perhatikan ala itu adalah huruf jar,
maka dia diawali dengan huruf jar, berarti dia apa? Isim. Bahkan kursi di sini ada dua tanda yang menunjukkan dia itu adalah isim. Yang pertama adalah dia menerima tanwin, kursiyin. Yang kedua dia diawali dengan huruf jar. Kemudian yang kedua fil baiti, di dalam rumah, ya. Maka fil baiti dia diawali dengan huruf jar, jelas dia adalah isim. Ya, al-bait itu adalah isim. Bahkan al-bait itu ada dua tanda, ya, yang menunjukkan dia itu isim. Yang pertama adalah diawali dengan huruf jar, dan yang kedua adalah apa? Dia menerima al. Sebagaimana tadi ala kursiyin, ya, dua tanda, diawali huruf jar dan juga bisa ditanwin atau menerima tanwin. Ya, ala kursiyin artinya di atas kursi. Fil baiti artinya di dalam rumah. Kemudian kalau contoh yang lain banyak, ya, banyak wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ila suq. Ya, ila suq artinya ke pasar kan gitu ya. Ila itu huruf jar, kemudian as-suq itu adalah pasar. As-suq di sini juga ada dua tanda yang menunjukkan dia adalah isim. Apa itu? Yaitu diawali dengan huruf jar dan dia kemasukan atau menerima daripada al. Macam-macam huruf jar, macam-macamnya banyak ya huruf jar, diantaranya adalah min, artinya dari, ila ke atau kepada, an dari juga, tapi nanti fungsinya itu berbeda antara min dan an. Kemudian ala artinya di atas, fi artinya di dalam, kemudian ka itu huruf ka itu litasbih ya. Ya, ka itu litasbih. Ya, huruf jar tapi untuk penyerupaan. Ya, Muhammadun ka Utsman. Ya, Muhammad itu mirip siapa? Utsman gitu. Ya, kemudian B. B itu contohnya apa? Yaisu Muhammadun fi ma'hadil furqan. Bi ma'hadil furqan. Ya, di. Kemudian li kepemilikan, lillahi, ya, milik Allah gitu, lillahi, ya, dan lain sebagainya. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda yang kelima daripada kalimat dalam lughatul Arabiyah itu dikatakan isim adalah bersambung dengan isim lain, atau istilah kita adalah kata majmu'. Misal kitabun nahwi, ya, bersambung dengan isim yang lain. Ya, kitab itu namanya mudhaf nantinya. Kemudian kalau an-nahwi adalah mudhafun ilaih. Ya, kitabu an-nahwi. Ya, kedua-duanya isim. Kemudian baitu Muhammadin. Bait juga isim, Muhammadin juga isim. Kalau kita ditanya kitabu, apa tanda daripada kalimat ini adalah isim? Ya, dia bersambung dengan isim yang lain. Ya, kitabu, bukankan an-nahwi itu adalah isim? Tanda isimnya apa? Tanda isimnya dia adalah menerima al. Sedangkan kitabu itu tanda isimnya adalah dia bersambung dengan isim yang lain. Begitu pula baitu, ya. Apa tanda isimnya dia? Iya, tandanya dia bersambung dengan isim lain. Mana? Yaitu Muhammadin. Dan Muhammad tanda isimnya adalah dia menerima tanwin. Ya, contoh yang lain. Qalamu Zaidin. Qalam, mana tanda isimnya? Dia bersambung dengan isim yang lain, Zaidin. Ya, Zaidin, apakah dia isim? Iya, karena dia adalah menerima tanwin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selesai sudah pembahasan kita tentang isim. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu fi'il. Ya, apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fi'il adalah kata kerja. Ya, beda dengan isim tadi. Ya, kalau isim adalah kata yang menunjukkan benda. Kemudian juga menunjukkan kata sifat. Menunjukkan juga keterangan waktu.
waktu. Beda di sini. Kalau fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Mungkin sekarang, mungkin telah lampau, mungkin akan datang. Kan gitu. Tapi kalau seperti sobah, apakah dia menunjukkan waktu tertentu? Tidak. Ya, sobah adalah isim, bukan fi'il. Dan fi'il terbagi menjadi 3 macam wahai kaum muslimin, yaitu yang pertama fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi adalah kata kerja waktu lampau. Kata kerja waktu lampau, maka pekerjaan itu sudah dilakukan. Ya, sudah lampau. Itu mudahnya, ya, kata kerja atau fi'il madi itu pengucapannya setelah terjadinya sebuah pekerjaan. Ya, contohnya adalah alima. Apa artinya? Dia telah mengetahui. Alima, dia telah mengetahui. Nasara, dia telah menolong. Sami'a, dia telah mendengar. Kataba, dia telah menulis. Jalasa, dia telah duduk. Ya, nama, dia telah tidur. Kemudian qama, dia telah berdiri. Kemudian apa lagi? Banyak hal ya. Dhahaba, dia telah pergi. Baka, dia telah menangis. Dhahika, dia telah tersenyum, dan lain sebagainya. Yang jelas bahwasanya fi'il madi nanti juga memiliki tanda. Ya, apa tanda fi'il madi? Yang pertama, dia, ya, apabila tidak bersambung dengan domir yang lain, ya, dengan domir, ya, domir yang menjadi fa'il, ya, maka dia itu di fathah. Enggak mungkin dia itu alimu, apalagi alimi, ya, enggak mungkin. Atau alim, disukun, tidak. Tetapi dia di fathah apabila dia tidak bersambung dengan yang lain. Setelah alima ini loh, kan enggak bersambung apa-apa. Tapi kalau, ya, dia bersambung, misalkan saja, ya, saya gitu, ya, yang menjadi fa'ilnya, ya, alimtu, maka berubah kan gitu. Tapi ini diantara tandanya bahwasanya fi'il madi itu apabila tidak bersambung dengan yang lain, maka dia fathah. Ya. Kemudian diantara tanda-tanda daripada fi'il madi itu menerima ta'ut ta'nis, dia bersambung dengan ta'nis. Contohnya adalah alimat. Nah, apakah fi'il yang lain juga menerima ta'ut ta'nis di akhirnya? Tidak. Kalau fi'il madi nanti tanda ta'nisnya itu dia mutaharrik, ya, berharokat, ya. Kalau fi'il madi di sini nanti menerima ta'nisnya di belakang, enggak mungkin di depan. Itu beda antara fi'il mudhari dengan fi'il madi. Jadi fi'il madi menerima atau bersambung dengan ta'ut ta'nis, sangat mungkin. Contohnya di sini alima, kemudian kita kasih ta yang seperti perahu, ada titiknya 2, kemudian kita sukun menjadi alimat. Berubah. Ya, itu tandanya di antaranya. Kalau fi'il mudhari selamanya tidak bisa. Apalagi fi'il juga begitu pula dengan fi'il amr, kan gitu. Fi'il itu ada berapa sih? 3 tadi kan? Maka ini diantara tanda dan lain sebagainya wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada yang kedua, yaitu macam-macam daripada fi'il tadi adalah fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Kalau fi'il madi yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lalu, sedangkan fi'il mudhari adalah kata kerja waktu sekarang. Sekarang, ya, dilakukan. Ya, seperti kita belajar pada saat ini itu namanya kita itu berada di fi'il mudhari. Ya, adrusu. Saya sedang belajar. Sekarang ini, ya, kita belajar, kan itu nadrusu, ya. Atau akan datang, ya. Jadi ngomong dulu, tapi kapan pekerjaannya? Nanti akan datang. Contohnya, sa'usalli al-maghriba. Kapan sekarang? Tidak boleh dirasa. Ya, menunggu nanti, kan gitu. Jadi nanti akan datang gitu. Faham kaum muslimin? Jadi fi'il mudhari itu adalah waktunya, pekerjaannya itu terjadi pada waktu sekarang ataupun akan datang. Beda dengan fi'il madi tadi. Bentuknya juga beda fi'ilnya, ya. Contohnya adalah ya'lam.
Apa artinya ya'lam? Tadi alima fi'il madi. Sekarang ya'lam itu fi'il mudhari. Artinya dia sedang mengetahui atau dia akan mengetahui. Ya. Yansuru, ya. Tadi ya'lamu. Sekarang kenapa yansuru enggak yansoru? Nanti berbeda-beda. Ya. Wazan di dalam sorof. Nanti pembahasannya sorof. Ya. Kapan dia mengikuti fa'ala yaf'ulu, kapan mengikuti fa'ala yaf'alu, dan kapan mengikuti fa'ala yaf'ilu. Ya. Ya'lamu, yansuru, dia sedang menolong. Yasma'u, dia sedang atau akan mendengar. Yaktubu, dia sedang atau akan, yaitu menulis. Yajlisu, dia sedang atau akan duduk. Ya. Contoh yang lain banyak sekali. Ya, yusolli, dia sedang atau akan sholat. Yaqra'u, dia sedang atau akan membaca. Kemudian yal'abu, dia sedang atau akan bermain. Yaghdabu, dia sedang atau akan marah. Yaftahu, dia sedang atau akan membuka, dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya, ribuan bahkan mungkin miliaran daripada kata yang bisa kita masukkan kepada fi'il mudhari. Kemudian fi'il amr. Fi'il amr, wahai kaum muslimin, adalah kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah. Maksudnya, ya, apa yang dia ucapkan itu, ya, kapan pelaksanaannya? Setelah tuntutan. Ya, setelah tuntutan. Yaitu kata kerja perintah setelah tuntutan. Contoh gini. I'lam, ketahuilah. Ketahuilah. Apakah dia sudah tahu? Diperintahkan untuk ketahuilah, itu terjadi setelah dituntut. Setelah apa? Setelah perintah. I'lam, ketahuilah. Dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam, kan itu. Fa'lam, ya, ketahuilah. Pelajarilah. Annahu la ilaha illallah. Kemudian unsur. Apa artinya unsur? Unsur artinya adalah tolonglah. Ya. Kenapa dari i'lam kemudian unsur? Tadi pembahasannya adalah pada sorob. Kemudian juga isma'. Isma' artinya adalah dengarlah. Ya, uktub, tulislah. Ijlis, apa? Ijlis artinya adalah duduklah. Ya, urkut. Kemudian apa lagi? Idhab, pergilah. Kemudian apa lagi? Dan lain sebagainya. Ya, yang menunjukkan perintah. Maka selesai sudah. Apakah ada tanda pada fi'il mudhari? Ada. Wahai kaum muslimin, tanda di antara fi'il mudhari adalah dia diawali dengan huruf mudhara'ah. Dan huruf mudhara'ah itu ada berapa? Ya, anita. Alif, nun, ya, dan ta. Anita, ada 4 huruf. Anita, ya. Contohnya tadi adalah ya'lam. Dia diawali dengan huruf ya. Dan huruf ya di situ namanya huruf mudhara'ah. Ya, ada 4, yaitu disingkat anita. Kalau tanda pada fi'il amr, wahai kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia yaitu bisa dimasuki dengan ya'ul mukhatabah. Ya, ya mukhatabah. Ya yang menunjukkan anti pada yang menunjukkan anti muannas, ya, pada seorang wanita. Ya, kamu wanita. Contohnya i'lam, itu kalau kemasukan ya mukhatabah, ya, itu adalah i'lami. Ya, apakah ya'lami boleh? Enggak boleh. Alimai boleh? Enggak boleh juga. Ya, yang boleh hanya fi'il amr. I'lami, unsuri, isma'i, uktubi, ijlisi, ya, dan lain sebagainya nantinya, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pembahasan kita pada sore menjelang malam hari ini adalah yang ketiga, C, yaitu huruf. Apa itu huruf? Ya, kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, baik dia itu isim ataupun fi'il. Jadi huruf itu tidak berfungsi, ya, kecuali apabila dia bersambung, mungkin isim, mungkin atau fi'il. Isim telah kita pelajari, kemudian fi'il telah kita pelajari. Maka kalau ada huruf itu, ya, dia bersambung dengan isim atau dia bersambung dengan fi'il, maka dia akan memiliki, yaitu apa? Faidah, gitu ya, atau fungsi. Contoh daripada huruf adalah hal. Ya, hal. Ya,
Kalau dia itu nanti bersambung dengan isim hal ilahum ma'allah, maka dia bersambung dengan isim, maka dia memiliki fungsi. Wawu, begitu juga wa, ya artinya dan. Ya mungkin dia bersambung dengan apa? Isim maupun bersambung dengan fiil. Kemudian summa artinya apa? Kemudian. In artinya apa? Sesungguhnya. Au artinya atau. Qad artinya apa? Qad itu tergantung. Kalau dia itu masuk kepada fiil madi, maka dia itu menjadi taukid. Ya. Qad qamatis shalah, maka qamah di situ qad, masuk qad berarti artinya apa? Sungguh telah masuk telah ditegakkan gitu ya. Kemudian kalau qad dia itu masuk ke dalam fi'il mudhari', maka dia artinya kadang-kadang. Ya, contohnya adalah qad ya'lamu. Terkadang dia itu mengetahui, terkadang juga enggak gitu. Saufa itu juga saufa artinya akan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pembahasan kita yaitu pada kitab Mukhtarat ya Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah karya Al-Ustaz Al-Fadil yaitu Aunur Rafiq bin Ghufran hafidhahullahu ta'ala ya, dari bab yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mengkaji sampai tuntas nanti ya. Ingat, semangat agar kita mendapatkan keistiqomahan di dalam kita mengkaji ya. Ingatlah bahwasanya kita harus bersemangat, kita harus membuang kebodohan bagi diri kita sendiri pertama kalinya, dan nantinya kalau kita sudah paham, maka kita harus juga berusaha bagaimana menghilangkan kebodohan pada orang lain. Kaum muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah taala. Sampai di sini wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.